Di video sebelumnya saya sudah membahas ya 10 perusahaan yang melakukan aksi korporasi yaitu bagi dividen. Di video kali ini saya akan membahas lagi ada 11 perusahaan yang telah melakukan RUPS dan menyepakati besarnya dividen. Nah, dari 11 perusahaan ini apakah ada yang menarik secara nominal besar atau bisa dikoleksi? Nah, ini akan saya ulas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai, check this out. Sebelum membahas saham-saham apa yang bagi dividen ada 11, di Juni ini akan ada libur ya. Akan ada libur lebaran. Jadi bentar. Nah, ada libur lebaran yang mana jatuhnya itu 2 hari di bulan Juni ini. Di hari Senin tanggal 17 bertepatan dengan hari raya Idul Adha 1445 Hijriah, lalu tanggal 18. Nah, ini cuti bersama. Jadi Senin dan Selasa di hari minggu depan itu tidak ada perdagangan. Jadi bisa dikatakan minggu depan perdagangan hanya 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat. Itu sih. Oke, langsung saja saham yang pertama yang bagi dividen itu adalah SIP. SIP bagi dividen dengan nominal 543,3 miliar. PT Silo Maritim Perdana Tbk menyampaikan bahwa telah menggelar RUPS tanggal 11. Oke. Dimana ini sudah atau besaran dividennya itu setara dengan 20 per saham. Oke, kita list saja. SIP itu 20, dimana harganya saat saya take, ini saya take tanggal 15 Juni. Terus kita hitung dividen yieldnya berapa, terus CAM date-nya kapan. CAM date-nya ini kalau kita baca di sini itu tidak ada, berarti kita coba lari ke Stockbit. Nah, kita lari ke Stockbit, mungkin ada infonya di sini. SIP. Bentar. Oke. SIP di sini ya, ini melalui corporate action, harganya 1000 dan ini oke, CAM date-nya di tanggal 21. CAM date-nya di 21 Juni. Oke, harganya di 1000, jadi 20 dibagi 1000 itu dividen yield-nya hanya 2%. Harga 1000. Oke, terus dividen yield-nya itu 2%. Pas 2%. Saat saya take ini di harga 1000 penutupan hari Jumat. Tanggal 21 itu berarti di Jumat minggu depan. Jumat minggu depan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau baru beli di hari Jumat dan hold sampai perdagangan selesai, itu berhak dapat dividen. Itu yang pertama ada SIP. Lalu selanjutnya ada SCCO. SCCO ini perusahaan kabel ya, sama kayak KBLI. Video sebelumnya ada KBLI juga. Supreme Kabel SCCO akan bagi dividen 61,6 miliar. Oke, 61,6 miliar atau 75 per saham. SCCO. Oke, kita tulis 75. Terus harganya sekarang berapa, dividennya berapa, CAM-nya. Nah, ini CAM date-nya itu di, selain itu CAM dividennya 21 Juni. Oke, sama CAM date-nya sama di tanggal 21 Juni, sama dengan si SIP. Oke, nah ini kita harga, kita cek SCCO berapa. SCCO ini di 2090. Oke, sini 2090. Jadi kalau secara dividen yield dia kan 75 dibagi 2090 kali 100, 3,6. 3,59 lah, 3,59%. Secara nominal, secara dividen yield lebih besar lah dibandingkan si SIP. Oke, yang ketiga ada BRAM. BRAM ini salurkan dividen 200 per lembar. Wow, 200 per lembar atau setara 180,02 miliar. Alokasi dividen ditorehkan dari laba 15,31 juta. Oke, BRAM ini jadi kalau secara total dividen yang dibagikan itu 400 per lembar. Cuman kemarin sudah menyalurkan dividen interim 200. Jadi sisa 200 gitu. Oke, BRAM kita tuh cari dulu BRAM.
Indo Korsa. Kalau kita lihat secara laba juga turun padahal ya. Turun labanya dibandingkan 2022. Oke, ini kita cek di sini dividen ya, dia rajin bagi dividen interim 200 tahun lalu berdasarkan laba 2023, berdasarkan laba 2022 itu mereka bagi 500. Jadi termasuk loyal ini si Bram bagi dividen. Oke, kita lihat Bram bagi dividen itu 200. Harganya sekarang itu di 5925. Jadi secara dividen yield dia itu di 200 dibagi 5925. 200 dibagi 5925 kali 100. Oke, 3,38%. Oke. Terus come date-nya ini dia di tanggal 21 sama dengan yang lainnya 21 Juni. Oke, itu untuk si Bram. So far ini Bram masih di bawahnya si SCCO sih. Oke, ini biar urut, biar enak. Kam gini ya. Harga gini aja udah. Oke, ini Bram. Lalu selanjutnya setelah Bram itu ada RSGK, rumah sakit ya. Rumah sakit Geraha Kedoya. Ini memutus sebagai dividen 24,17, alokasi dividen 96%. Wow, dari laba. Dengan begitu investor menerima jatah 26 per saham. 26. RSGK. Oke, ini ada. Oke. Wow, ini 11 ya. 11 malah dividennya di sini hanya 11. Oke, bentar, dia bagi dividen interim enggak? Itu sudah termasuk dividen interim senilai 15 pada 7 Agustus 2023. Oke, dengan demikian saudara tinggal menyalurkan 10M, jadi total 11. Oke, total 11. RSGK itu berarti 11, untuk harganya sekarang itu ada di 845. Oke, secara dividen yield perusahaan itu berarti ada di 11 dibagi 845. 1,3, ini kecil sih menurut saya sih. Masih banyak perusahaan yang secara yield itu di atas dari RSGK ini. Come date-nya di 21 Juni. Sama dengan yang lainnya. RSGK. Oke, selanjutnya setelah RSGK adalah Aksio. Nah, video sebelumnya ada Zirek. Ini sektor yang sejenis dan video ini lebih ke Aksio. Edarkan sisa dividen 46,72M. Jadi total bagi dividen itu 99M dengan laba 127. Jadi investor akan dapat jatah 17. Oke. Interim sudah bagi 9, jadi ini bagi 8. Oke. 8 per lembar. Aksio. 8 per lembar untuk harganya kalau nggak salah under 200 untuk si Aksio ini. Oke, Aksio ya 186. 186 kalau kita cek di sini belum ada rilisnya. Bentar, secara 186 secara yield perusahaan itu berarti di 8 bagi 186 ada di 4,3. Nah, ini so far yang paling tinggi sih sejauh ini. Di antara yang lain ini paling tinggi. Oke, Aksio dimana akan bla 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 berdasarkan pemegang saham. Oke, ini juga belum rilis ya, kapan come date-nya. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, Aksio ini RUPS di tanggal 11 Juni. Oke, tanggal 11 Juni. Ini kalau nggak salah lebih cepat daripada si Pakuwon ya. 11 Juni. Dia itu kalau Pakuwon RUPS 12 Juni 24, jadi kemungkinan estimasinya tanggal 3 Juni sih. Estimasi. Nah, estimasinya come date-nya di 23 Juni kalau saya lihat ya. Karena dia RUPS-nya itu 1 hari sebelum dari Pawon. Pewon ini kan 12 Juni tapi come date-nya 24 ya. Kemungkinan nggak jauh-jauh beda. Estimasi saya kemungkinan
Aksio ada di itu. Kalau RSGK ini secara corporate action kemarin come date-nya di RUPS-nya kemarin di tanggal 11. Oke, RUPS-nya tanggal 11 si RSGK. Kemungkinan Aksio malah sama ya, tanggal 11 dia RUPS-nya ya kemungkinan sama sih. Kemungkinan malah sama dengan si RSGK tanggal 21 Juni. Oke, saya tulis 21 estimasi. Oke, Aksio karena di rilis ini belum ada, di Stockbit juga belum ada. Selanjutnya adalah MTEK. MTEK Group ini mendistribusikan dividen 244M dari alokasi dividen ini diambil dari saldo laba. Oke, dari saldo laba. Wow, berarti dia nggak untung ya. Bentar, kita cek dulu MTEK. MTEK laba 2022 itu sebesar laba 2023 itu minus. Oke, berarti dia ambil dari alokasi laba, jadi mereka karena nggak untung ya. Oke, termasuk harus diapresiasi nih, meskipun nggak untung dia tetap bagi dividen dari saldo laba yang ditahan gitu. Biasanya di ekuitas kan ada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Nah, itu dia dari situ. MTEK bagi dividen 4 per lembar. Meskipun kecil ya secara nominal 4 dengan harga sekarang MTEK itu di 366. Nah, jadi secara dividen yield kalau kita hitung 4 dibagi 366. Ya, kecil kan 1,09. Paling kecil di antara yang lain. Cuman dia catatannya yaitu dia tidak laba loh, masih mau bagi dividen. Oke, come date-nya itu come dividen pasar reguler tuh di 24 Juni. Oke, 24 Juni. Nah, dia ini RUPS kapan? Bentar, kita cek RUPS dari si MTEK. Terlalu jauh, RUPS-nya dia di 12 Juni sih. Oke, 12 Juni. Itu MTEK, lalu selanjutnya ada TBLA. TBLA kalau kita hitung di sini bagi dividen 40 per lembar. Wow, 40 per lembar. Di sini juga belum ada come date dan lain-lain. TBLA kita cek sendiri. Bentar, TBLA harganya di 650. 650 di sini udah ada 40 per lembar. Harga dia di 650. Berarti secara dividen yield kalau kita hitung ya tinggal bagi aja 40 dibagi 650 kali 100. Wah, ini terbesar ya sejauh ini ya, 6,15%. Dengan come date-nya itu di tanggal 24 sama dengan si MTEK. Sama dengan si MTEK TBLA ini. Oke, selanjutnya MTLA. Metropolitan Land, ini sektor properti. MTLA dia akan bagi dividen senilai 20 dari labanya, 20% atau setara dengan 10,91. Untuk harganya sendiri MTLA ada di 390. Wah, termasuk besar juga ya. Secara yield ya, ini kemungkinan ya. Secara yield kalau kita hitung 10,91 dibagi dengan 390. Ya nggak gede-gede amat ternyata. 10,91 dibagi 390. 2,8 lah. Tapi so far oke lah ya. Dengan sektor properti dia bagi sekian tuh termasuk besar sih menurut saya. Secara corporate action perusahaan dividen 10,91, come date-nya sama 24 Juni. Oke, MTLA. Udah, lalu selanjutnya MLBI. Bir bintang ya. MLBI itu bagi dividen di senilai 506 per lembar. Wow. 506 harganya sekarang nil harganya. MLBI ini salah satu perusahaan yang sering dikatakan bagi dividen jumbo ya. Dia bagi dividen harganya 6.075. Bentar, dia ini bagi dividen interim. Oke, kita harus cermati lagi. Dengan keterangan tertulis, oke, dividen tunai sebesar 1,6 T atau setara 506 per lembar akan dibayarkan 12 Juli. Dalam keterangan tertulis bla bla bla, ini udah.
Nggak ada ya, ini 506. Oh, gede juga ini 506. Bagikan dividen 1,6 T atau sebesar 506 per saham dibayarkan pada 12 Juli. Wow, besar juga nih. Come date-nya ini tanggal 24. Oke, selanjutnya pembayaran akan berhak bla bla jatuh pada 12 Juli. Oke, ini tidak dijelaskan ya apakah ini dia mengatakan dividen tunai loh. Dividen tunai ini bisa dikatakan ya bisa aja ini sudah dengan yang namanya belum termasuk yang namanya si interimnya. Karena dia bagi dividen interim. Kalau kita lihat datanya kan ini 110 dividen interimnya. Gede juga nih 110. Kalau kita lihat dari labanya sendiri, perusahaan laba di 2000 ini 506. Wow, dari total loh ini. Dari total laba bahkan. Dari total laba. Bentar, MLBI bagi dividen tunai 1,6 T atau sebesar 506. Berarti kita kurangi, nggak mungkin dia bagi dividen lebih dari itunya. Oke, berarti 506 dikurangi dia sudah interim itu sebesar 110. 506 kurangi 110. Jadi bagi dividen 396. Oke, 396. 396. Jadi totalnya harganya sekarang ada di 6.075. Jadi secara yield, nah ini tetap gede juga sih. 396 dibagi 6.075. Ya, 6,5. 6,52%. Oh, ini termasuk gede. Come date-nya tadi sudah dijelaskan di sini bahwa MLBI itu come date-nya di 26 Juni. 26 Juni. Oke. MLBI sudah, lalu selanjutnya itu ada Budi. Nah, ini Budi bagi dividen sebesar 4 per lembar atau 17M. Ya, juta ya 17M 4 per lembar Budi. Nah, ini Budi itu sama dengan 4. Nah, harganya sekarang itu di 262. Jadi secara yield kalau kita hitung 4 dibagi 262 1,53. Ini terkecil kedua lah ya setelah si MTech. Come date-nya kalau kita cek di sini di Stockbit, come date-nya ada di 24 Juni. 4 Juni. Nah, ada satu lagi dan ini belum masuk berita. Ini kan baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada satu lagi yaitu Inci, bukan Inco, bukan Inco, sorry. Nah, ini ada lagi Inci. Ini itu bagi dividen senilai 35 per lembar. Oke. Inci bagi dividen 35 per lembar dengan harga sekarang itu di 535. Nah, dividen yieldnya ini termasuk besar menurut saya. 35 dibagi 535 6,5 6,54. Dan ini come date-nya itu di 8 Juli. Nah, ini jadi 11 perusahaan yang bagi dividen. Yang paling gede ini si Inci 6,5. Lalu diikutin yang kedua itu ada MLBI ya dengan 6,52. Lalu TBLA 6,15 secara yield, lalu Aksio, lalu si SSCO, terus Bram dan lain-lain. Jadi itu ya. Kalau ngincar yang dividennya gede ya Inci. Jadi jangan kaget nantinya kalau di ex-date-nya dibanting setara secara yieldnya gitu sih. Mungkin di 5-6% kayak contoh Inci. Jadi itu ini 11 perusahaan. Di video sebelumnya ada 10, nanti saya taruh di akhir. Jadi itu semoga bermanfaat. Kembali lagi keputusan beli atau jual ya kembali ke preferensi dan keputusan masing-masing. Cuman kalau dari 11 ini kalau paling gede ya itu Inci. Yang perlu kita apresiasi adalah MTech. Dia meskipun minus, dia punya saldo laba yang belum digunakan penggunaannya, digunakan untuk bagi dividen. Itu menunjukkan bahwa dia mikirin investor sih. Itu aja sih yang bisa saya share. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye-bye.